Baik, untuk perkembangan pasien COVID-19 di Wisma Atlet pada hari ini yang dirawat adalah 1.184 pasien. Ini sama dengan 15 bornya 15%. Dibandingkan dengan akhir Juni kemarin di 7.000, ini sudah turun banyak sekali. Jadi mudah-mudahan ke depan makin turun lagi. Dokter, itu 1.184 mereka gejalanya seperti apa, Dok? Ya, gejalanya itu kita masih sesuai dengan SOP. Jadi mereka yang masuk ke Wisma Atlet ini adalah mereka-mereka dengan gejala ringan, sedang sampai berat. Yang gejala ringan dan sedang itu ada sekitar 70%, yang 30% itu gejala berat yang sekarang dirawat di ICU, sekitar 39%-an lah untuk bor ICU sekarang. Berarti itu di angka berapa, Dokter, kalau 39% untuk ICU-nya? Ya, jadi sekitar karena ICU kita itu isinya 100 tempat tidur, jadi ada 39% sekarang yang dirawat di ICU. Oke, untuk usianya rata-rata kan? Usia kita mulai dari anak-anak sampai usia tua ya. Jadi untuk yang kasus paling banyak di sekitar 60% itu adalah dewasa muda di usia 15 sampai dengan 45 tahun. Oke. Dok, ini jika pasien berkurang, apakah tenaga kesehatan juga ikut dikurangi juga sih, Dok? Sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Koordinator Rumah Sakit Wisma Atlet Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono SPS MH, beliau tetap menginformasikan bahwa untuk nakes, walaupun pasien turun, nakes tetap berada di Wisma Atlet ini. Saat ini nakes yang ada di sekitar 2.600-an, seluruh relawan yang ada itu di 2.915. Kalau untuk pasien anak-anak, Dok, jumlahnya seberapa banyak? Pasien anak-anak itu angkanya di 10% dari jumlah total. Jadi kalau jumlah total sekarang yang dirawat 1.118, ya pasien anak-anak sekitar 100-an lah. Per harinya yang masuk berapa? Per hari rata-rata yang masuk itu sekitar di bawah 100, di atas 50, dan yang pulang itu sudah rata-rata di antara 150 dan 100. Berarti lebih banyak yang sembuh ya? Lebih banyak yang pulang sembuh, ya, lebih banyak yang pulang sembuh. Dokter, penurunan jumlah pasien ini mengingat PPKM ini kan masih diperpanjang meskipun levelnya kemudian diturunkan di beberapa wilayah aglomerasi, khususnya di Jakarta. Ini tren penurunannya sudah dari kapan sih, Dokter? Kita penurunan awal itu sejak awal Juli ya, jadi kita puncak tertinggi di 30 Juni, lalu di pertengahan Juli sudah mulai beranjak turun dengan drastis, sampai akhirnya sekarang ini di angka 1.184 sudah lumayan sekali turunnya. Ini diperkirakan bagaimana sih, Dok? Apakah trennya akan terus menurun? Kita masih belum bisa melihat, tetapi dengan gencarnya vaksinasi, dengan gencarnya kegiatan PPKM sesuai dengan levelnya, diharapkan pasien ini turun. Karena kalau Wisma Atlet ini kita kebagian adalah di hilir ya. Di hilir itu jadi orang yang menerima limpahan dari hulu. Sedangkan PPKM itu adanya di hulu. Di hulu itu jadi bagaimana kalau hulu itu kegiatannya berhasil, pasti kegiatan di hilirnya juga akan berhasil. Tapi kalau di hulunya kurang baik, pasti di hilirnya akan meningkat juga. Mudah-mudahan di hulu kegiatannya berhasil dengan baik. Oke. Dokter, dengan kondisi sekarang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet ini dipusatkan di tower berapa saja, Dokter? Mengingatkan pasiennya sudah mulai menurun Ya, banyak. kita punya tower itu ada tower 4, 5, 6, 7 yang digunakan untuk perawatan pasien sesuai dengan gejala dan tingkat beratnya penyakit. Jadi kita masih tetap menggunakan tower 4, 5, 6, dan 7. 4 itu digunakan untuk pasien-pasien untuk yang karantina, dalam arti mereka datang dengan hasil swab antigen reaktif tapi dengan gejala yang positif, sehingga dirawat di tower 4. Lalu tower 5 dan 6 untuk pasien-pasien sedang, tower 7 digunakan untuk pasien-pasien berat, ya di mana adanya ICU di tower 7 itu. Kalau Pademangan Pasien di Pademangan itu untuk pasien-pasien repatriasi, jadi pasien-pasien yang keluar baru datang dari luar negeri, baik itu WNI maupun WNA. Nah, untuk mereka yang hasilnya positif, antigennya positif, lalu dirujuk ke Wisma Atlet ini untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi pasien yang masuk ke Wisma Atlet ini
50% adalah DKI, terus 10% adalah pasien-pasien dari luar DKI, dan yang 40% itu pasien-pasien repatriasi. Jadi yang dari Pademangan repatriasi dari luar negeri, keadaannya positif lalu dirawat di Wisma Atlet ini. Kalau untuk penelusuran Nagrag dan Pasar Rumput sendiri pasien? Di Nagrag sendiri pasien sudah mulai menurun ya, tingkat hunian bornya itu sekitar 1% atau sekitar di bawah 1% lah ya, jadi sekitar 19. Sedangkan untuk yang di Pasar Rumput kita masih di 6% atau di sekitar 140-an pasien yang dirawat di sana, pasien yang tanpa gejala. Ada tower atau yang disiagakan, Dok? Ada tower atau kosong? Kita tetap sesuai dengan arah pimpinan bahwa semua tower yang ada di sini, walaupun nanti akan seperti misalnya tower 4 itu sudah tinggal satu pasien, selanjutnya tower itu tetap di standby-kan. Seperti kasus waktu kita di Hari Raya, tower 4 juga sudah kosong, tetapi sesuai dengan arahan pimpinan tower itu di standby-kan dan nyatanya naik lagi pasiennya, tapi mudah-mudahan nggak bermasalah ya. Oh ya, vaksin di kita sudah dilakukan vaksin terhadap nakes untuk booster ketiga. Jadi untuk para nakes dulu, belum untuk yang lain. Nakes yang kita utamakan adalah mereka-mereka yang bekerja di red zone. Jadi sudah kita laksanakan booster di minggu lalu, mestinya sudah sekitar 1000-an sih mesti yang harus sudah divaksin ya, dari 2000 sekian, jadi sudah mungkin sekitar 40% lah nakes kita di Wisma Atlet ini sudah dilaksanakan booster vaksin ketiga dengan Moderna. Oke, lalu targetnya, Dok, untuk memenuhi target 2000 itu angkanya selalu sampai kapan, Dok? harus semuanya divaksin, tetapi mengingat mereka bekerja dengan shift, maka kita pun menyesuaikan dengan jadwal mereka dan disesuaikan juga dengan distribusi vaksin yang sampai ke Wisma Atlet ini. Berarti targetnya kira-kira Perkiraannya kapan, Dok? kapan? 1 bulanan inilah kita selesaikan ya, biar nanti setelah itu kita bisa melayani pasien-pasien dari luar untuk booster.